Oke, perkenalkan nama saya Novia Augusta Pintu dari kelompok 7. Kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Yang kedua, anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang ketiga itu penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasuk ke dalam anggaran modal. Ada juga pentingnya anggaran modal. Yang pertama, keputusan penganggaran modal akan mempengaruhi pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua itu penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga itu pengeluaran modal sangatlah penting. Ada juga klasifikasi proyek. Yang pertama itu perawatan bisnis menggantikan peralatan yang rusak. Yang kedua itu pengeluaran biaya menggantikan peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga menunjukkan mengurangi biaya. Yang ketiga itu ekspansi produk atau pasar yang sudah ada, mengeluarkan untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau penambahan toko. Yang keempat itu ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima proyek keamanan atau kelingkungan. Yang keenam penelitian dan penambahan. Yang ketujuh itu kontak jangka panjang, kontak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Yang terakhir itu lain-lainnya, yaitu bangunan kantor, tempat parkiran, pesawat terbang, perusahaan. Ada juga tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama itu biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima itu dengan menunjukkan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan digunakan dengan biayanya. Yang selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Rumus cash flow. Cash flow sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurang T ditambah depresiasi, di mana EBIT sama dengan laba sebelum bunga dan pajak, T sama dengan pajak penghasilan perusahaan, depresiasi sama dengan beban penyusutan. Rumusan tersebut berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang. Apabila perusahaan memiliki hutang, maka rumusnya adalah cash flow sama dengan NI ditambah depresiasi ditambah RD dalam kurung 1 dikurang T, di mana NI sama dengan net income, RD sama dengan interest expense, biaya bunga bank. Metode-metode keputusan penganggaran modal, yaitu ada 4. Yang pertama, payback period. Yang kedua, net present value. Yang ketiga, internal rate of return. Yang keempat, profitability index. Yang satu, payback period.
Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Contoh payback period. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Tahun ke-0 proyek A min 100.000, tahun ke-1 50.000, tahun ke-2 40.000, tahun ke-3 30.000, tahun ke-4 20.000, dan tahun ke-5 10.000. Proyek B tahun ke-0 min 100.000, tahun ke-1 10.000, tahun ke-2 30.000, tahun ke-3 40.000, tahun ke-4 50.000, tahun ke-5 20.000. Perhitungannya, proyek A sama dengan min 100.000 dikurang dalam kurung 50.000 ditambah 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 2 tahun 4 bulan, yaitu 10 dibagi 30 dikali 12 bulan. Proyek B sama dengan min 100 dalam kurung dikurang 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 20.000 sama dengan 3 tahun 5 bulan, yaitu 20 dibagi 50 dikali 12 bulan. Keputusannya pemilihan proyek, yaitu proyek A, karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. 2. Net present value. Net present value adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek dengan menggunakan diskon rate suku bunga kredit yang dibayar investor, dikurangi jumlah investasi atau biasa disebut initial cash outflow. Suatu proyek negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, di sini ada rumus net present value, bisa dilihat sendiri ya. Nah, CFT yaitu net cash flow products pada tahun ke T, K tingkat diskonto, T lama waktu atau periode berlangsungnya investasi, IO initial outlays atau nilai investasi awal. Contoh net present value. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Diketahui diskon rate 10%, adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri dari tabel. Nah, di sini kita jawab proyek A dulu. Proyek A tahun pertama 50.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan hasilnya 45.455. 50.000 dari mana? Dari tahun pertama proyek A. Kemudian 1 ditambah 0,1 dari mana? Dari rumus. Pangkat 1 dari karena tahun pertama. Proyek A tahun kedua 40.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2 hasilnya 33.058. Proyek A tahun ketiga 30.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 hasilnya 22.539. Proyek A tahun keempat 20.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 4 hasilnya 13.660. Proyek A tahun kelima 10.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 5 hasilnya 6.209. Jadi net present value proyek A yaitu 45.455 ditambah 33.058 ditambah 22.539 ditambah 13.660 ditambah 6.209 dikurangi 100.000 dari mana? Karena di sini proyek A minus 100.000 jadi hasilnya 20.921. Kemudian ada proyek B. Proyek B tahun pertama 10.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 hasilnya 9.091. Proyek B tahun kedua 30.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2 hasilnya 24.793. Proyek B tahun ketiga 40.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 hasilnya 30.053. Proyek B tahun keempat 50.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 4 hasilnya 34.151. Proyek B tahun kelima 20.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 5 hasilnya 12.419. Jadi nilai present value jadi nilai net present value B
proyek B yaitu 9.091 ditambah 24.793 ditambah 30.053 ditambah 34.151 ditambah 12.419 dikurangi 100.000, hasilnya 10.507. Nah, bisa dilihat sendiri dari tabel. Jadi keputusannya proyek A karena memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan proyek B, walaupun keduanya memiliki nilai net present value 0. Di sini proyek A 20.921, sedangkan proyek B 10.507. Jadi lebih besar proyek A, maka memilih proyek A. Terima kasih. Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan rate diskon di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskon di mana NPV dari proyek tersebut sama dengan 0 rupiah. IRR juga menggambarkan presentasi keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. Kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode internal rate of return adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital. Sebaliknya, apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital, proyek tersebut ditolak. Contoh IRR di sini ada contoh perusahaan ABC akan melakukan investasi proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Di sini ada tahun proyek A dan proyek B. Tahun awal proyek A sebesar min 100.000 dan proyek B sebesar min 100.000. Tahun pertama proyek A 50.000, proyek B 10.000. Tahun kedua proyek A 40.000 dan proyek B 30.000. Tahun ketiga proyek A 30.000, proyek B 40.000. Tahun keempat proyek A 20.000, proyek B 50.000. Tahun kelima proyek A 10.000 dan proyek B 20.000. Proyek A. Untuk proyek A apabila menggunakan diskon rate 18% dan 23%, menggunakan diskon rate sebesar 18%. PV cash flow A sama dengan 50.000 dibagi 1,18 ditambah 40.000 dibagi 1,3924 ditambah 30.000 dibagi 1,6430 ditambah 20.000 dibagi 1,9387 ditambah 10.000 dibagi 2,2877, hasilnya 104.047. Yang kedua, menggunakan diskon rate sebesar 23%. PV cash flow A sama dengan 50.000 dibagi 1,23 ditambah 40.000 dibagi 1,5129 ditambah 30.000 dibagi 1,8608 ditambah 20.000 dibagi 2,2888 ditambah 10.000 dibagi 2,8153, hasilnya 95.502. Proyek A menggunakan interpolasi untuk mencari present value aliran kas sebesar 100.000 di antara 95.502 dengan 104.047. IRR proyek A sama dengan 18% ditambah 104.047 dikurang 100.000 dibagi 104.047 dikurang 95.502 dikali 5%. IRR proyek A sama dengan 18% ditambah 2,368%. IRR proyek A sama dengan 20.368%. Proyek A tahun pertama PVF 20%, 1,2 PV proyek A 41.667, PVIF 21%, 1,21 PV proyek A 41.322.
dan tahun kedua sampai selanjutnya. Jadi total PVF 20% menghasilkan PV proyek A sebesar 100.470 dan PVF 21% menghasilkan PV proyek A sebesar 98.762. Selanjutnya proyek B menggunakan diskon rate sebesar 14%. Contohnya PF cash flow B sama dengan 10.000 dibagi 1,14 ditambah 30.000 dibagi 1.296 ditambah 40.000 dibagi 1,815 terus dikali 50.000 dibagi 1.689 ditambah 20.000 dibagi 1.924 sama dengan 98.848. Yang kedua menggunakan diskon rate besar 13%. Cash flow B sama dengan 10.000 dibagi 1,13 ditambah 30.000 bagi 1.279 ditambah 40.000 terus dikali 50.000 dibagi 1.600 ditambah 20.000 itu hasilnya adalah 100.587. Selanjutnya ada perbandingan mode capital budgeting. Contohnya metodenya itu payback period. Proyek A-nya 2 tahun 4 bulan, proyek B-nya 3 tahun 5 bulan. Terus NPV 20.921, proyek B-nya 10.507. IRR-nya itu metodenya IRR. Proyek A-nya 20,68%. Proyek B-nya 13,79%. Yang keempat itu ada profitability index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Rumus profitability index itu adalah PI. Selanjutnya itu profitability index. Rumusnya profitability index itu proyek L PV-nya itu 4, investasinya 3, profitability index-nya 4/3. Terima kasih.